topik yaitu bioteknologi di bidang kesehatan. Di sini kami mengambil jurnal tentang penelitian CRISPR dan jurnal itu berjudul CRISPR Gene Therapy, a Promising One-Time Therapeutic Approach for Transfusion Dependent Beta Thalassemia CRISPR Cas9 Gene Editing for Beta Thalassemia. Oke, boleh dijelaskan sedikit nggak apa sih isi dari artikel tersebut gitu? Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang artikelnya. Jadi pada artikel ini membahas tentang teknologi yang namanya CRISPR, salah satu teknologi dari biotek, yang dimana teknologi ini dipakai untuk pengobatan penyakit keturunan, yaitu penyakit beta thalassemia. Nah, apa sih beta thalassemia ini? Jadi beta thalassemia ini merupakan penyakit keturunan yang disebabkan oleh mutasi pada gen beta globin. Nah, beta globin ini merupakan salah satu penyusun dalam hemoglobin kita. Jadi pada hemoglobin kita ini terdapat yang pertama ada alfa globin dan juga beta globin. Nah, pada penyakit ini beta globin yang bermutasi yang menyebabkan beta globin ini tidak dapat disintesis. Jadi kan pada hemoglobin kita itu kan tersusun atas dua yang tadi ya, alfa dan juga beta. Kalau misalnya beta globinnya bermutasi, dia tidak dapat disintesis dan akan menyebabkan tumpang tindih. Jadi alfa globinnya yang kebanyakan. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan endapan yang toksik, bisa menyebabkan juga hematopoiesis atau pembentukan sel darah merah itu terganggu dan bahkan bisa menyebabkan hemolisis juga atau kematian pada sel darah merah. Nah, teknologi ini digunakan untuk pengobatan beta thalassemia. Bagaimana korelasinya nanti akan dijelaskan, tapi pada jurnal ini menggunakan terapi yang bernama terapi CTX001. Seperti itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin karena tadi udah dijelaskan sedikit ya tentang isi dari artikel tersebut dan sudah dijelaskan sedikit juga mengenai apa sih itu CRISPR. Nah, saya ingin tahu bagaimana sih prinsip kerja dari si CRISPR itu sendiri? Baik, izin menjawab. Untuk prinsip kerja dari CRISPR itu bisa dilihat di gambar nomor 1. Ketika virus menyerang sistem CRISPR, mentranskripsi cRNA tersebut menjadi RNA pendek atau yang sering kita sebut dengan RNA panduan atau sgRNA. Nah, kemudian di gambar nomor 2, RNA panduan yang telah dibuat akan berpasangan dengan Cas9. Nah, Cas9 di sini akan memotong DNA target di sekuen yang posisinya dekat dengan situs Proto-Spacer Adjustment Motif atau PAM. Nah, kemudian di gambar ketiga, RNA panduan atau sgRNA ini akan memandu jalannya protein Cas9 untuk mengenali target sesuai dengan urutan yang dimiliki oleh yang dimiliki oleh RNA panduan. Nah, di gambar ketiga itu yang warna hitam itu targetnya. Kemudian setelah kita udah mengetahui targetnya, protein Cas9 ini akan memotong 2 untai DNA yang di lokasi tersebut. Kemudian pemotongan ini menciptakan patahan ganda pada DNA. Kemudian di gambar yang nomor 4, setelah pemotongan DNA oleh Cas9, sel menggunakan salah satu dari 2 mekanisme perbaikan DNA, yaitu NHEJ, untuk memperbaiki patahan DNA yang menghapus bagian kecil pada sekuen DNA target. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, tadi kan sempat dibahas sedikit tentang terapi ya. Nah, boleh tahu gak sih terapi yang tadi disebutkan tadi itu bagaimana gitu mekanismenya dan apakah terapi tersebut sudah bisa diaplikasikan di Indonesia atau belum gitu? Terima kasih pertanyaannya moderator. Mungkin ini kita bisa ke slide sebelumnya. Nah, ya kita harus pahami dulu ini ekspresi BCL11A. Nah, nanti kita akan baru masuk ke terapi untuk menghambatnya. Nah, jadi itu di BCL11A itu dia akan bisa diekspresikan dengan
adanya GATA1. Di situ bisa terlihat kan di gambarnya. Jadi GATA1 dia akan membuat BCL itu. Nah, baru nanti GATA1 bekerja sama dengan BCL11A akan membuat gamma globin yang akan berubah jadi beta globin. Nah, oke, di next. Nah, maka dari itu untuk kita bisa menghambat BCL11A ini, kita harus ganggu interaksi dari GATA1 dengan BCL11A itu. Nah, bisa aja diganggunya itu dengan terapi ST400. Nah, namun ini tuh belum banyak gitu, belum banyak dipakai. Yang sudah banyak dipakai adalah CRISPR. CRISPR dengan terapi CTX001. Bisa di next. Nah, ini kan tadi kan kita udah tahu ya mekanisme CRISPR itu bagaimana. Jadi intinya saja bakal diganti itunya gennya dengan yang sehat, baru nanti dimasukkan ke sumsum tulang belakang. Karena kan dari sumsum tulang belakang itu dia bisa merubah seluruh darah ya. Oke. Nah, kalau untuk hasilnya sendiri itu sudah pernah dicoba pada artikel yang kami pakai. Mohon maaf ya, di sini belum ada. Untuk hasilnya itu setelah 15 bulan, semua gejala-gejalanya itu kayak pusing, segala macam, terus kesusahan bernafas, ya, itu hilang setelah terapi yang CTX001 ini. Nah, kalau untuk diterapkan di Indonesia, mungkin belum bisa ya. Belum ada juga. Karena kan CRISPR ini tuh masih dalam tahap uji coba gitu di luar negeri. Makanya kalau di Indonesia itu lumayan susah. Mungkin nanti kalau di luar negeri sudah dipastikan benar-benar aman, baru nanti akan masuk ke dalam Indonesia. Oke, terima kasih. Mengenai pedoman sama regulasi yang udah diusulkan atau yang udah diterapkan oleh dunia ini. Nah, untuk pedoman beretikanya itu dalam organisasi ilmiah itu sudah diusulkan dan juga udah dikeluarkan pedomannya seperti the National Academy of Science and the Royalty Society. Di sini pedoman ini menggarisbawahi tentang prinsip-prinsip etis dalam pengeditan genom manusia. Selanjutnya juga untuk regulasi pemerintah, khususnya di Amerika Serikat, itu udah ada peraturan yang mengeluarkan tentang pengobatan dan pengeditan genom manusia. Ada dalam Food and Drug Administration di Amerika Serikat, di mana ini untuk prosedur regulasi yang ketat untuk menguji terapi genetik pada teknologi CRISPR. Apa itu effect of target? Nah, effect of target ini merupakan kemampuan dari teknologi CRISPR yang salah sasaran pada target yang ditentukan. Nah, hasil dari effect of target ini merupakan adanya mutasi genetik yang tidak tepat sasaran yang bisa menghasilkan masalah-masalah baru atau penyakit baru. Nah, untuk beta thalassemia ini, hasil dari effect of targetnya itu menghasilkan seperti masalah baru, penyakit baru, dan juga gangguan fungsi normal pada sel. Yang emang digunakan untuk CRISPR itu ada anemia sel sabit. Nah, di sini kan dia kan juga termasuk penyakit genetik resesif autosomal yang mempengaruhi hemoglobin. Nah, itu juga bisa digunakan CRISPR untuk mengganti blueprint dari DNA tersebut melalui sumsum tulang belakang. Lalu selanjutnya ada dystrophy muscular Duchenne. Ini penyakit otot yang disebabkan oleh mutasi pada gen DMD. Nah, terus selanjutnya ada cystic fibrosis. Ini adalah penyakit genetik yang mempengaruhi sistem pernapasan sama pencernaan. Nah, ini terapinya juga bisa menggunakan CRISPR atau Cas9 yang masih sedang dipertimbangkan untuk metodenya sendiri. Dan yang selanjutnya ada Parkinson's disease. Ini adalah penyakit
yang degeneratif yang mempengaruhi sistem syaraf pusat. Nah, ini juga bisa sedang diteliti untuk apakah bisa melalui CRISPR, tapi insya Allah bisa. Dan dapat menjadi itu juga dapat CRISPR bisa jadi solusi untuk beberapa penyakit yang menyerang gen atau mutasi genetik. Ya. Jadi teman-teman, inti dari CRISPR ini itu kan sebagai teknologi ya. Teknologi yang bisa mengubah gen yang rusak. Jadi kalau misalnya untuk masalah penyakit apa saja, ya tergantung itu gen apa yang rusak gitu. Seperti tadi Aksal menyebutkan ada anemia sel sabit, itu kan yang masalah pada darahnya. Beda sama yang tadi TSH itu yang bermutasi itu gen di sel neuron. Jadi ya bisa gitu.